Oke, selamat siang. Kita akan coba belajar tentang menggunakan model baru atau e-learning BPK Penabur. Yang pertama adalah kita akses ini, e-learning.bpkpenabur.sch.id. Ya. Kemudian kita akan masuk ke bagian halaman depan. Ya, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke Google sesuai dengan email dari penabur ya Bapak Ibu ya, jangan salah. Akan masuk ke penabur. Nah, itu setelah masuk seperti ini akan ditampilkan seperti ini Bapak Ibu ya. Kita akan mendapat seperti ini. Nah, ini yang setelah disediakan oleh tim IT kepada kita. Nah, kita akan mulai bagaimana kita akan membuat soalnya ya. Karena memang ini agak terbatas ya Bapak Ibu ya, terbatas banget. Kita tidak bisa merubah. Jadi kita bisa memulai dengan cara membuat soal. Bagaimana cara membuat soal? Kita masuk ke dalam course yang kita miliki. Misalkan saya masuk ke robot 9 ya. Mana ini untuk kelas 9 ya. Nah, setelah ini kita akan latihan guru aja ya. Course latihan guru. Nah, di sini kita akan membuat soalnya. Saya tidak di encore ya. Saya tidak di encore di sini ternyata. Yang pasti Bapak Ibu kalau kita di encore seperti ini. Jadi kita di enroll bisa membuat soal. Misalkan saya membuat soal. Contohkan misalkan di sini saya klik. Kemudian kita masuk ke more ya. Bapak Ibu, di sini kita akan mencoba membuat bank soal ya. Bank soal. Sini ada question bank ya, kita masuk ke question bank. Langkah pertama Bapak Ibu ya, kita akan membuat kategori soal dulu ya. Kita akan membuat kategori soal. Misalkan ini kan sudah banyak ya kategori soalnya ya, biotek semuanya. Karena kita menggunakan latihan soal yang punyanya biologi ya. Kita akan membuat soal yang baru ya. Sudah cukup banyak banget. Nah, kita akan coba buat di sini yang di kategori terakhir. Kita akan bikin kategori, kemudian kita masukkan pilihan di mana ya. Kita di pelatihan guru misalnya satu ya, di top pelatihan guru, kemudian kita nama misalkan latihan soal. Nah, ini info ini terserah Bapak Ibu mau ditulis atau enggak ya. Kita add kategori. Jika sudah seperti itu Bapak Ibu, maka kita akan mendapat di sini nih, di kategori di latihan soal ya. Dimasuk latihan soal di kategori, bukan di dalam Bu Ferry ya. Nah, kemudian bagaimana langkah selanjutnya Bapak Ibu? Langkah selanjutnya adalah kita membuat question ya. Di question, kemudian kita masuk ke pilihan di sini adalah latihan soal. Nah, ini Bapak Ibu ya, di latihan soal kita pilih untuk membuat soal ya. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk membuat soal terbaru setelah kita membuat kategori ya, saya ulangi lagi, setelah kita membuat kategori, kita harus membuat soalnya adalah lewat question ya. Di question ini Bapak Ibu langsung menuju ke cari yang kita buat kategorinya tadi. Nah, saya tadi udah bikin membuat latihan soal ya. Latihan soal, kita klik. Kemudian di sini kita bisa tambahkan soal, create a new question ya.
klik. Kemudian kita akan membuat misalkan soal PG ya, soal PG. Berarti kita mencari adalah multiple choice ya. Kemudian add. Misalkan Bapak Ibu sudah punya soal ya. Saya akan cari contoh soal yang sudah saya punya. Misalkan di soal robotik ya, karena saya punyanya robotik. Nah, saya pakai soal yang lama. Misalkan saya sudah punya soal di Word ya. Kita akan memanfaatkan soal yang ada di Word. Jadi Bapak Ibu nanti kopas saja ya, kopas saja. Nah, di sini Bapak Ibu sambil menunggu open itu, di sini ada kategori, kemudian nama soal. Nama soal ini bisa kita kasih nomor, misalnya nomor 1. Kemudian soal apa nanti, misalkan saya bikin sejarah robotik. Nah, Bapak Ibu, ini untuk memudahkan kita nanti untuk mencari soal. Kita cuma mencari dalam kategori di question. Di kategori question tadi kita bisa masukkan sebenarnya sejarah robotik misalkan. Jadi di situ ada semua soal yang berisi tentang sejarah robotik. Nah, question tag di sini boleh diisi, boleh tidak ya. Kemudian poinnya mau berapa? Question tag ini adalah soalnya ya Bapak Ibu ya, maaf. Ini question tag ini adalah soalnya. Jadi harus diisi. Ya, misalkan saya sudah ada di sini. Saya menggunakan ini. Ini bisa copy. Ya, sampai sini. Copy. Kemudian saya masuk ke sini, saya paste. Butuh beberapa waktu untuk ini tergantung internet masing-masing ya. Nah, seperti ini. Ini gambar tulisan belum ada ya. Perhatikan gambar. Nah, kemudian soalnya tadi saya ngopinya salah soalnya. Nah, kita copy, kemudian balik lagi ke sini, kita paste. Seperti itu Bapak Ibu udah bisa ya. Kemudian poin soal mau kita kasih berapa? Secara default 1. Bapak Ibu boleh menggantinya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Tapi secara otomatis model ini akan membagi sesuai dengan soal yang kita berikan. Kalau soal yang kita berikan 20, jika nilai tertinggi 100, maka secara otomatis poin nilainya adalah 2,5. Walaupun kita memberikan angka 1 di sini. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini jika kita ada pertanyaan yang mau lebih dari 1, tapi kalau enggak ya biarkan saja ini. Kemudian di shuffle. Kemudian ini tipe soalnya, tipe PG pilihannya, optionnya mau huruf besar atau huruf kecil. Misalnya saya pakai huruf besar seperti ini. Kemudian jawabannya. Nah, Bapak Ibu boleh atur jawaban pilihan optionnya ini boleh diatur di A semua juga boleh, nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Misalkan soal pertama saya mau bikin di A ya, simbol komputer. Nah, ini misalkan jawabannya adalah mainboard ya. Nah, bisa copy. Kemudian memang harus satu-satu ya Bapak Ibu ya, paste. Kemudian dibikin 100% ya. Kemudian yang kedua saya balik lagi, copy, paste. Nah, untuk yang salah kita kasih none ya, none ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, isi motor, copy, paste lagi. Kemudian yang keempat, remote receiver, copy. Kemudian saya taruh di keempat ya. Setelah itu Bapak Ibu kita save ya. Save ya. Kalau kita pengen tahu pakai ini ya, save continue editing, itu untuk pengen tahu hasil seperti ini. Kemudian bisa kita preview ya. Nah, soal kan seperti ini Bapak Ibu ya. Soal seperti ini, kelihatan seperti ini ya, poinnya adalah 1.
Nah, kalau kita mau membuat soal sekali lagi, soal baru lagi, kita save change. Ya, save change. Maka kita akan kembali ke bagian question ya. Nah, ini seperti ini. Jadi secara robotik. Oke, kemudian yang kedua adalah misalkan tadi bukan secara robotik ya, Bapak Ibu, saya edit bisa. Kita edit question di sini. Edit question. Kemudian tadi kan ini tentang bagian komputer ya. Nah, ini saya bisa ganti menjadi bagian robot ya. Ini bisa jadi bagian robot. Ya, kemudian di save. Setelah di save, tunggu beberapa saat Ibu. Nah, kita kembali ke sini, kemudian kita bikin soal lagi sekali lagi, multiple choice. Kemudian soal kedua saya tentang aktuator ya. Ini saya copy karena kebetulan saya menggunakan gambar yang sama ya Bapak Ibu ya. Saya copy, kemudian masuk yang kedua, paste. Ini soal kedua tentang bagian robot. Gambar belum masuk, saya copy lagi, copy. Ini kita taruh di sini. Kemudian kita copy bagian keduanya. Copy, sama caranya kayak tadi, sambil nunggu gambarnya keluar. Nah, setelah keluar, nah ini aktuator. Aktuator adalah penggerak ya. Poinnya terserah Bapak Ibu. Kemudian PG-nya mau pakai huruf besar. Nah, kemudian jawabannya di sini adalah DC motor. Nah, ini bisa saya kasih ke A juga Bapak Ibu ya. Tetap ke A. Kemudian 100%. Kemudian berikutnya copy soal ketiga, option kedua, kemudian option ketiga, kemudian option keempat, paste. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memastikan lagi, save change dulu, kemudian di preview untuk melihat ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat di preview, di bagian bawah preview. Nah, seperti ini soalnya ya. Ini bisa kita close kalau sudah, kemudian save change. Nah, kemudian soal yang bergambar bagaimana? PG-nya bergambar sama. Kita pakai ini. Kalau tadi PG di esainya, di soalnya ya. Misalnya saya bikin soal ketiga itu tentang yang ada gambar di PG-nya. Saya akan cari yang ada gambar di PG-nya. Sepertinya tidak ada di sini, ya Ibu. Saya akan cari yang lain. Contoh ya Bapak, ini contoh soal saja. Saya akan coba yang ada gambar di bagian PG-nya. Nah, ini Bapak ya, sama ya. Kan. Nah, ini misalnya ada soal seperti ini. Saya ambil soalnya, saya copy. Kemudian soal ketiga, ini adalah blok NXT atau NXT block ya, biar untuk memudahkan kita nanti NXT, berarti ini bagian NXT block. Dan soalnya kita paste di sini ya. Ini angkanya dihapus ya Bapak Ibu ya. Ya.
Kemudian jawabannya gimana? Ini tetap kita pilih ABC besar. Nah, jawabannya di sini Bapak Ibu bisa melebarkan ini ya untuk mengetahui. Nah, bisa dilebarkan Bapak Ibu. Bisa dilebarkan. Kemudian sekarang ini A kita copy. Block to make the robot turn right, ya. Robot bergerak ke kanan. Ini ya. Ini saya paste di sini. Kemudian ini jawabannya 100%. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, copy, sama caranya. Copy. Balik ke sini lagi. Paste. Ini. Kemudian copy yang ketiga. Kemudian ketiga kita isi. Paste. Dan yang keempat copy, paste. Ya, kita bisa lihat dulu Bapak Ibu, save change. Save change, kemudian di preview. Nah, soal kita akan seperti ini Bapak Ibu ya. Soal kita akan seperti ini. Kalau sudah oke, kita close, kita simpan, save change ya. Nah, kita sudah punya 3 soal Bapak Ibu, 3 soal ya, seperti ini. Ini untuk membuat soal. Nah, sekarang bagaimana essay? Essay kita klik ini, kemudian pilih dengan essay. Di sini Bapak Ibu, misalkan soal pertama, untuk memudahkan kita, yang 1 sejarah tipe robot. Nah, tuliskan 5 macam tipe robot. Nah, setelah itu poinnya kita pilih, misalkan untuk menjawab ini saya kasih poin 2 misalkan ya, boleh lebih ya. Kemudian kita menggunakan ini editor, HTML editor. Kemudian isiannya berapa, misalkan karena 5 kan nggak perlu pakai 15 garis, saya pakai 10 saja saya. Kemudian di sini, nah di respon template ini Bapak Ibu bisa menambahkan, misalkan kita tuliskan tipe robot ya, misalkan 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik. Ini maksudnya begini Bapak Ibu. Di sini adalah maksudnya nanti anak-anak bisa melihat langsung ngisi, di situ ada angkanya di situ. Jadi seperti di kertas ya. Kita coba perhatikan Bapak Ibu. Seperti ini. Kemudian saya preview. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ini anak akan mengisi langsung di sini. Dia langsung ngetik. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Anak langsung mengetik di situ jawabannya. Ya. Kita close ya. Sama, jika sudah selesai kita save. Nah, berikutnya satu lagi ya Bapak Ibu ya, satu lagi biar nggak terlalu ini. Saya ulang sekali lagi. Saya milih essay lagi ya. Atau short answer juga boleh Bapak Ibu. Boleh jawaban singkat saja ya, misalkan tahun, nama. Nah, kemudian kita pilih essay 02, misalkan NXT part ya. Tuliskan 3 part 4 alat sensor yang digunakan pada NXT Lego Mindstorm berikut posisi
portnya, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian poinnya ini mungkin agak sulit, saya kasih poin 5 ya. Atau poin 3 deh ya. Oke, terserah Bapak Ibu ya, mau poin 5 juga boleh, 5. Kemudian HTML nya saya pakainya 10 saja ya, ini nggak bisa dirubah-rubah. Nah ini responnya setelah kita ke sini, sensor dan port NXT Lego Mindstorm ya. Nah Bapak Ibu boleh tulis, kemudian sini kosong, port. Nah copy saja Bapak Ibu. Kemudian save change ya. Sudah, nanti kita bisa ngeliat lagi. Nah ini save change, kita bisa lihat previewnya, hasilnya akan sama seperti tadi Pak Ibu ya. Jadi anak-anak tinggal ngisi di sini ya, mengisi nah, oke, kita close, kita save. Nah jika sudah jadi 5 soal ini seperti ini Pak Ibu. Nah bagaimana kita bikin soalnya? Kita masuk ke general ya, general atau langsung latihan guru sini 1 ya. Misalkan saya pengen dibikin di topik 3 ya. Nah ini kita turn on dulu, turn editing on ya. Turn editing on. Nah kemudian saya bikin di topik 3 ya. Di topik 3 misalkan ini sebagai saya tulis, saya ganti ya, saya ganti menjadi latihan soal, enter ya. Jadi langsung enter kalau udah selesai. Nah kita berada ini. Kemudian bagaimana bikin soalnya? Saya add soalnya, add an activity or resource ya Ibu. Kemudian kita pilih quiz. Nah Bapak Ibu kalau pengen assessment itu untuk kalau kita perlu anak-anak mengirimkan ya, nanti kita contoh dulu. Quiz ya, terus kita klik. Nah seperti ini, kita kasih nama misalkan latihan soal 1 misalkan. Deskripsinya silahkan diisi. Kemudian timingnya adalah waktunya, waktu ujiannya kapan. Dan misalkan saya bikin tanggal 13 Maret sampai antara pukul 10 sampai dengan, misalnya saya buat tanggal 5 sama hanya 2 jam, saya pakai pukul 12 ya. Kemudian waktu pengerjaan adalah saya bikin 30 menit ya. Ya Bapak Ibu, ini adalah waktu dibukanya soal, dan ini waktu soal ditutup, dan inilah waktu pengerjaan ya. Bapak Ibu kalau mau buka agak lama juga nggak apa-apa, untuk mencegah kalau ada anak-anak yang mengalami error ya. Nih kemudian grade ini adalah KKM nya berapa, 7,3 misalkan. Kemudian anak boleh mengerjakan berapa kali, time allowed nih anak boleh mengerjakan berapa kali, misalkan saya kerjakan 1 kali saja ya, jadi nggak boleh lebih dari itu. Kemudian review option. Nah review option ini Bapak Ibu ya, di pertama ini sebaiknya 1 saja ya. Nah misalkan anak belum tahu nilainya ya. Yang kedua, setelah anak selesai boleh mengetahui nilainya, maka seperti ini ya. Kemudian yang terakhir setelah ditutup, nah kita memberikan jawaban nggak ke anaknya, jawaban benarnya dikeluarin nggak sama anaknya. Kalau kita memberikan kuncinya, berarti
right answer ini kita centang. Ini jika kita mau menampilkan kuncinya ke siswa setelah soal ditutup, berarti setelah pukul 14. Maka kuncinya akan keluar ya, ditampilkan. Termasuk jawaban benar si anak ya. Ya, Ibu seperti itu. Tapi kalau kita tidak memberikan kuncinya, ini kita hilangkan. Ya. Kemudian ini jika Bapak Ibu mau memberikan password ya. Nah, password di sini kalau memberikan password soal, kalau tidak kita save saja. Save and return to course ya. Setelah kita save, dia tidak mau possible grade 7. Harusnya bisa sih Pak Ibu ya. Ini minta maksimum adalah 7,3. Saya save data Pak. Nah bisa Pak ya. Tapi harusnya 73 bisa ya, 73 karena ini maksimum nih. Nanti kita lihat dulu ya. Kemudian setelah save ya, save. Nah kita kembali ke latihan soal. Nah, di sini tadi kita tadi mana latihan soalnya? Tidak keluar. Saya ulang lagi di kuis. Bapak Ibu ya, harusnya tadi keluar di sini sih, tapi kok nggak keluar nih. Nah, ini saya ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, kuis, kemudian kita nama latihan soal 1, timingnya enable jam 11.00 sampai pukul 14 misalkan. Waktunya saya bikin 60 menit, grade-nya 73 satu kali ya. Kemudian review optionnya saya hapus semua Bapak Ibu. Ini jika waktunya habis bisa menampilkan jawabannya ya. Kemudian kita simpan. Nah, ini maksimum. Saya juga nggak tahu ini kenapa sih. Ya seperti ini deh. Kita simpan dulu. Oke, sudah jadi ini Pak Ibu ya. Kita tinggal klik di sini. Nah, kita tambahkan edit quiz untuk memasukkan soal ya. Edit quiz, kita ngambil soal yang sudah kita punya. Nah, maksimum grade, oh ini maksimum grade masih ini. Kalau maksimum grade 10, nanti 100 kita bisa simpan nanti ya. Jadi kita save. Kemudian kita soal shuffle. Kita add dulu, add question bank. Kita ngambil yang ada di latihan soal Pak Ibu, tadi yang kita buat latihan soal.
saya akan pisahkan antara PG dan esai. Maka ini esainya dulu saya masukkan, satu PG ya, question, atau tiga-tiganya sekalian. Nah, ini saya masukkan lagi dulu ya. Dan 4. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa pilih all tadi. Kemudian di esainya ini saya pisah, jadi ini saya pindahkan dengan new section heading ya. Jadi PG-nya nanti random diacak, di esainya juga diacak, tapi pengacakannya tidak nyampur dengan PG, jadi terpisah. Esai sendiri, PG tersendiri ya. Seperti ini. Jadi shuffle-nya hanya PG saja, nanti diacak-acak 1 dan 2-nya. Ini juga 1 dan 3 akan diacak-acak ya. Seperti ini. Nilai maksimumnya berapa? Ini bisa kita rubah Bapak Ibu. Oh, saya mau kasih nilai, misalkan untuk PG ini saya kasih nilai 2,5 poin ya, 2,5 poin. Enter ya Bapak Ibu ya. Untuk merubah setiap PG 2,5 poin. PG 2,5 poin. Nah, seperti ini. Nanti dia akan dikalkulasi sendiri Bapak Ibu, dengan dikonversi dengan 100-nya ya. Dan kita save. Nah, kita bisa balik lagi ke sini, kembali ke soal lagi, dan soal 1. Nah, kita bisa lihat soalnya. Start time. Nah, seperti ini ya Ibu. Kita bisa melihat soalnya. Nah, ini jawabannya untuk esai. Di sini ada navigasinya. Ini jawabannya untuk pertanyaannya langsung. Kemudian soal PG-nya. Ya. Soal berikutnya. Oke, kita edit lagi, masuk ke edit dulu, edit soal lagi. Tadi masih ada yang terlupakan ya. Di sini edit, di sini belum di shuffle ya. Nah, ini harus di shuffle. Nah, jadi ini di shuffle, ini di shuffle Ibu ya. Seperti ini, kita save lagi ya, shuffle. Nah, kita bisa kesini lagi. Kalau kita mau review lagi Ibu. Kalau kita mau review, di sini kita bisa lihat soalnya. Kita coba lagi ya di sini. Kita cek sekali lagi. Nah, soal ketiga apakah di shuffle atau tidak. Ini aktuator, jadi soal nomor pertama. Nah, NXT soal ketiga, jadi soal kedua. Ya, seperti ini. Misalnya Bapak Ibu, saya mau ngedit nih. Wah, ini mau diedit nih, ada soal, ada angka 1-nya di depan nih. Nah, bagaimana? Kita edit ini aja. Klik edit. Maka kita akan dibawa ke editing soal. Nah, angka 1 ini kita hapus. Seperti ini, langsung ke bawah. Save change. Ya, ini maka akan hilang seperti ini. Ya, dia tinggal next fit dan seterusnya. Tuh Ibu. Oke, saya kira ini dulu untuk membuat soal ya, Bapak Ibu, membuat soal, bagaimana cara membuat soal di e-learning BPK Penabur di New Moodle yang baru, di New Moodle ya. Nah, selesai Bapak Ibu langsung boleh turn editing off ya. Berarti tanda ini sudah tidak kelihatan lagi seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu boleh keluar. Misalkan saya akan keluar, atau saya pindah ke ini kali ya, ke latihan guru sini. Apakah masuk dengan latihan gurunya yang satu? Tidak ada juga ya. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa langsung keluar dan kita bisa sesuai waktu yang ada. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Tuhan memberkati.